Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi struktur. Pada pembahasan ini, pada video kali ini kita akan berlanjut setelah sebelumnya kita sudah membahas struktur-struktur dari model brittle styles. Sekarang kita masuk ke ductile styles ya. Jadi pada video ini kita akan memuat cukup banyak struktur geologi yaitu dari lipatan, lalu ada foliasi, lalu ada cleavage yang kalau kita Indonesiakan artinya belahan, lalu juga ada lineasi begitu ya. Nanti juga di akhir mungkin ada Budins juga gitu sebagai struktur produk dari ductile deformation. Nah, pada video ini itu karena cukup panjang memang, jadi akan dibagi ke dalam 2 pekan ya. Pembahasan itu akan dibagi ke dalam 2 pekan agar rekan-rekan bisa mendapatkan penerimaan secara maksimal begitu ya. Oke, jadi dalam beberapa segmen akan saya jelaskan terkait dengan lipatan ya, ada geometrinya, lalu ada mekanismenya, lalu nanti akan kita lihat contoh lipatan, lalu nanti di bagian kedua itu ada foliasi, cleavage, ada lineasi dan ada bodin seperti itu ya. Baik, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu tentang geometri lipatan. Nah, sebelumnya, teman-teman juga perlu tahu ya, untuk lipatan itu merupakan suatu fitur geologi yang bisa menunjukkan strain yang luar biasa, atau kita bisa melihat perubahan bentuk yang luar biasa ya. Dan apa namanya, ini merupakan sebuah ekspresi alami tentang bagaimana bentuk asli lapisan batuan dapat berubah selama deformasi. Jadi setelah kita berbicara deformasi di pekan-pekan sebelumnya ya, memang dibuktikan dengan hadirnya lipatan. Lipatan itu bentuk real dari sebuah deformasi begitu kan ya. Nah, sebenarnya juga menimbulkan pertanyaan tuh, bagaimana dan mengapa mereka itu bisa terbentuk atau mengapa struktur ini bisa terbentuk dan berkembang begitu kan ya. Nah, pertanyaan inilah yang menjadi dasar kita apa namanya untuk membawa kita dari apa namanya kita bisa melakukan deskripsi dan observasi lipatan ya yang tentunya di lapangan dan juga nanti kita bisa sampai ke berbicara terkait dengan mekanismenya dan sejarahnya seperti apa gitu ya. Nah, tentunya dari lipatan yang ada, nanti kita bisa berlanjut hingga tahu bagaimana prosesnya batuan ini melipat. Oke, baik rekan-rekan semua, jadi untuk mengamati dan mendeskripsi lipatan itu menghasilkan keinginan untuk mengetahui sesuatu tentang bagaimana lipatan itu terbentuk. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar samping ya. Jadi, tentunya kalau misalkan saya baca apa yang ditulis, bahwasanya ada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban dalam bidang ini ya, dalam lipatan. Jadi sebenarnya lipatan ini banyak orang mengabaikan begitu saja lah. Tetapi memang ternyata lipatan itu memiliki pendalaman makna yang sangat besar sekali. Bahkan klasifikasi-klasifikasi yang ada itu belum bisa menjelaskan secara utuh ya lipatan ya. Karena jadinya lipatan itu terbagi ke dalam beberapa klasifikasi. Nah, rekan-rekan semua kita bisa melihat gambaran 3 dimensi dari lipatan ya secara geometri nih. Jadi teman-teman sudah dapat juga materinya pada praktikum ya teman-teman semua. Jadi pastikan teman-teman tahu apa yang disebut limb. Ini kan sayap ya, sayap lipatan. Apa yang disebut sebagai hing line, ada hing pointnya begitu ya, dan ada axial surface begitu kan ya. Ada inflection point begitu kan, dan ada interlimb angle begitu kan. Nah, ini semuanya sudah dijelaskan pada video praktikum. Jadi teman-teman silakan dirujuk pada video praktikum ya yang sudah dilakukan begitu. Nah, tentunya teman-teman semua, ini lipatan itu merupakan struktur 3 dimensi dan setiap lipatan biasanya mempengaruhi banyak sekali permukaan batuan sehingga bentuk lengkap suatu lipatan itu bisa sangat kompleks. Jadi selain juga dia menghasilkan struktur, juga dia akan membentuk penyerta-penyerta lainnya begitu ya. Nah, teman-teman untuk ketika kita berbicara hingline ya, bisa dilihat ya hingline dari lipatan ini saja dari dua gambar ini, teman-teman bisa lihat bahwasanya hingline ini dapat berbentuk lurus ya ataupun melengkung ya. Tergantung dari geometri tiga dimensi perlipatan ya tentunya ya. Nah, hingline ini sebenarnya karena kita bilang line, berarti kita ukur dalam bentuk tren dan plang gitu ya. Hingline ini bisa dapat menggambarkan orientasi lipatan secara umum. Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk ketika kita berbicara lipatan, kita sering sekali mengenal adanya istilah antiklinal dan sinklinal. Tapi sebelumnya kita coba masuk dulu bahwasanya lipatan itu adalah hasil perubahan bentuk ataupun volume ya, strain. Perubahan bentuk ataupun volume dari suatu material. Ya, dalam hal ini batuan kan ya, yang ditunjukkan sebagai lengkungan atau kumpulan dari lengkungan. Jadi bisa jadi satu lengkungan ataupun beberapa lengkungan pada unsur garis bidang di dalam batuan tersebut. Oke. Oke ya.
Bisa dipahami ya teman-teman. Dan ukurannya itu sangat bervariasi. Bisa kecil atau bisa sampai ukurannya skalanya besar sekali begitu ya. Dan tentunya mempengaruhi tipe permukaan batuan yang berbeda. Oke. Dan lipatan ini juga bisa muncul di beberapa lingkungan geologi berbeda. Mulai dari contractional regime hingga extensional regime begitu ya. Nah, eh, tentunya kita bisa melihat ada yang umum, kita temukan ada anticline dan ada syncline. Nah, tetapi teman-teman juga perlu tahu ya, ada yang kita sebut sebagai monocline juga dan ada yang teman-teman bisa sebut sebagai homocline. Nah, penjelasan-penjelasan itu mungkin nanti teman-teman bisa dapatkan di textbook ya, maupun di slide-slide yang ada. Oke, nah ini adalah lipatan, salah satu contoh dari perlipatan yang skalanya besar dan dia memiliki penujaman ya. Jadi mungkin akan menujam lipatan itu akan atau berhenti pada saatnya. Nah, teman-teman semua, kita masuk ke bentuk dan orientasi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada beberapa model dan ini beberapa klasifikasi ya. Nah, yang kanan, saya ambil dulu yang kanan ya, saya loncat dulu yang kanan. Nah, teman-teman sudah dapat pada saat praktikum, begitu ya. Jadi pada saat praktikum, teman-teman sudah berbicara isogon, ada kelas 1A, 1B, 1C, kelas 2 dan kelas 3. Nah, pastikan teman-teman paham ya setiap kelas-kelasnya itu definisinya apa. Karena ini yang akan kita gunakan ketika kita nanti berbicara mekanisme secara umum. Oke. Nah, secara geometri teman-teman bisa lihat ya ada lipatan anticline ya. Ada syncline. Nah, ada synformal anticline dan ada antiformal syncline seperti ini contohnya ya. Nah, di sinilah kita bisa lihat gambar H. Nah, sebenarnya saya coba jelaskan satu saja. Untuk synformal anticline berarti dia membentuk syncline tapi lapisan bisa dikatakan lapisannya tidak seperti syncline begitu ya. Nah, kita bisa lihat nih synformal anticline begitu. Dia memang membentuk syncline, cuman lapisan yang termudanya berada di bagian bawah begitu ya. Harusnya kan kalau syncline normalnya seperti ini teman-teman ya. Nah gini nih normalnya. Jadi lapisan yang muda di atas tetap ya. Yang tua di bawah. Sama juga anticline kan kayak gitu ya. Ketika ada kondisi terbalik ya berarti kita sebutkan namanya terbalik begitu. Oke, baik. Dan juga nanti kita bisa melihat dari sudut antara sayapnya. Ada yang kita sebut sebagai gentle, open, tight, sampai isoklinal. Yang nanti sebenarnya kita bisa lihat juga tuh. Dengan sudut-sudut yang lainnya nanti bisa jadi ada lipatan rebah dan sebagainya begitu ya. Nah, tentunya lipatan pun bisa berbentuk simetris dan asimetris. Jadi banyak sekali apa namanya? Banyak sekali klasifikasi-klasifikasi lipatan dan silakan teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhannya begitu. Jadi saya tidak akan mematok menggunakan klasifikasi ini tentunya nanti teman-teman bisa mengklasifikasikan tentunya bisa dipertanggungjawabkan ya mengapa menggunakan klasifikasi tersebut begitu. Oke. Baik, nah ini juga teman-teman klasifikasi berdasarkan pelang ya, berdasarkan pelang dari hingline dan juga dari dip dari axial surface ya atau bidang tengahnya bidang aksialnya. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi pelang dari hingline penujamannya begitu ya dan juga kemiringan dari bidang lipatannya itu akan mempengaruhi pembentukan nama-namanya. Nah, ada yang kita sebut sebagai recumbent, ada yang kita sebut sebagai plunging upright, plunging incline dan sebagainya. Ini sebenarnya dari Flutie juga dari twist and more juga ya, twist dan more itu juga sama ya bentuk-bentukan seperti ini. Nah, teman-teman silakan disesuaikan saja ya. Tentunya teman-teman sudah bisa memahami ya bagaimana caranya mengukur pelang, bagaimana caranya memplot suatu data. Ada data pelangnya, ada data dipnya, nanti akan menemukan namanya apa begitu ya. Oke, baik. Tentunya ini klasifikasi lipatan berdasarkan orientasi. Jadi yang kalau tadi kita lihat kan anticline, syncline itu kan berdasarkan geometri ya. Ini berdasarkan orientasi begitu. Oke, ini juga pendalaman. Nah, teman-teman ini penjelasan lebih ilmiah terkait dengan parameter dari geometri suatu lipatan ya. Ini yang dimaksud dengan axial surface, dari sudut tengahnya lipatan begitu ya. Nah, ini ya, ada axial surface begitu kan ya. Lalu ada sayapnya, ya masing-masing sayap gitu. Tentunya ketika kita berbicara anticline dan syncline, dia pasti memiliki dua sayap begitu, teman-teman. Oke. Baik, kita juga masuk ke klasifikasi. Tadi sudah berdasarkan orientasi, ada geometri juga. Yang kita masuk ke klasifikasi berdasarkan kinematika geometri. Nah, ini kita sebut sebagai lipatan silindrikal dan ada non silindrikal seperti di bagian bawah. Nah, ini seperti apa?
Jadi lipatan silindrikal ini merupakan ini semuanya lipatan yang dimana permukaan dapat dibuat atau digambarkan dengan membuat garis sejajar dalam 3 dimensi. Nah, secara tekstual seperti itu ya. Jadi garis ini akan sejajar dengan hing line dan dinamakan sebagai sumbu lipatan begitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya hanya lipatan silindris ini ya atau cylindrical fold ini yang mempunyai sumbu lipatan sehingga istilah sumbu lipatan hanya berlaku untuk lipatan jenis ini. Jadi ketika kita berbicara sumbu lipatan begitu ya, ya berarti lipatan silindris, cylindrical fold. Kalau yang non cylindrical berarti dia tidak memiliki sumbu lipatan begitu ya. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau misalkan non silindris itu secara praktisnya itu sebenarnya bentuk lipatan yang geometrinya berubah sepanjang garis sumbu begitu. Jadi lipatan ini secara 3 dimensi merupakan bentuk yang sangat kompleks begitu ya. Nanti kita lihat ada yang contohnya yaitu conical dan sheet di akhir dari bagian ini. Oke, dan juga ini klasifikasi berdasarkan isogon. Nanti teman-teman silakan ada 1A, 1B, 1C, kelas 2 dan kelas 3 ini berdasarkan dari sudut dari isogonnya ataupun dari ketebalannya dan sebagainya ya. Nah, teman-teman nanti silakan disimak lagi apa yang dijelaskan di praktikum ya. Oke, nah ini juga lipatan, ini juga bisa dijumpai dalam beberapa bentuk geometri. Nah, ini ya, ada king band, nah ya, ada chevron fold begitu ya, bentuk seperti ini ya, chevron fold. Makanya ada salah satu perusahaan namanya Chevron begitu ya, dia mengutip dari sini kan, dari bentuk chevronnya begitu kan. Untuk lipatannya, singkat cerita, konon katanya di lapangan migasnya itu lipatannya berbentuk chevron. Oke, ada concentric fold dan ada juga kita sebut sebagai box fold ya. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Jadi silakan nanti teman-teman disesuaikan saja. Nah tentunya ini kita sebut sebagai fold style gitu kan ya, atau bentuk-bentuk dari suatu lipatan. Dan variasi geometri lipatan ini terutama tergantung pada sifat dan keragaman bahannya. Ya, pada sifat dan keragaman bahannya, dan tentunya dipengaruhi oleh asal kejadian atau mekanisme pada saat proses perlipatannya. Oke, begitu. Nah, lanjut. Nah, ini sebenarnya ini contoh terakhir dari lipatan yang saling menumpuk atau lipatan yang lipatan yang ada multi layering di mana ada ini sering sekali kita temukan pada fitur-fitur di di batuan yang sangat terdeformasi secara kuat ya, teman-teman. Jadi ada lapisan yang terlipat seperti ini di bagian atas, yang lain juga terlipat tipis-tipis seperti ini gitu ya. Dan yang bawahnya ini cenderung tidak terlipat gitu, malah dia menghasilkan rekan-rekan. Nah, inilah yang nanti akan jadi bahasan kita di di video selanjutnya begitu ya. Nah, oke. Baik, nah sebenarnya ada pertanyaan, bagaimana sih suatu lapisan batuan itu dapat terlipat? Bagaimana mekanismenya? Itu yang akan kita jawab pada video selanjutnya. Oke, baik, kita akhiri video pembelajaran yang pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.